Pernah gak sih kamu buka TikTok atau Reels, niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam? Atau bahkan saat kamu klik satu video di YouTube atau Instagram yang lebih dari 15 detik, udah kamu skip ke video yang lain. Kalau iya, bisa jadi kamu udah kena brain rot. Tenang, kamu gak sendiri. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa sosial media bisa ngebajak otak kita. Bikin kita susah fokus, gampang cemas, dan bahkan kehilangan rasa nikmat dalam hidup yang nyata. Brain rot secara harafiah artinya otak yang membusuk. Tapi dalam konteks ini bukan busuk secara fisik ya, tapi lebih kepada kerusakan fungsi berpikir karena terlalu sering terpapar konten cepat, instan, dan berlebihan. Konten-konten seperti scroll tanpa akhir, video pendek, meme lucu, notifikasi tiada henti, itu semua kayak junk food buat otak kita. Rasanya enak, cepat dikunyah, tapi nggak bergizi. Akhirnya otak kita kecanduan dopamin instan. Itulah awal mula brain rot. Oke, sekarang coba kamu jujur sama diri kamu sendiri. Nih aku kasih tes sederhana, dengerin sampai habis ya. Kamu gak tahan kan nonton video ini lebih dari 2 menit atau makin lama lagi? Atau baca caption panjang langsung di skip? Buka HP karena notifikasi tapi akhirnya lupa mau ngapain? Berdoa atau baca Alkitab 5 menit aja udah bosan dan mikirin notif masuk. Selain itu kadang-kadang kita sibuk banget lihat handphone padahal di tengah-tengah kegiatan dan aktivitas kita mau ngecek handphone padahal gak ada notif yang masuk. Kamu nungguin notif dari siapa sih? Tunggu dulu, gak ada hubungannya. Kalau kamu ngalamin satu aja dari itu, kamu udah kena gejala brain rot ringan. Dan kalau makin dibiarin, ini bisa kamu kehilangan kemampuan untuk fokus, merenung, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Jadi kenapa bisa sampai separah ini? Jawabannya adalah otak kita diciptakan Tuhan dengan sistem penghargaan yang disebut dopamin. Ketika kita merasa senang, dopamin lepas. Masalahnya adalah sosial media didesain untuk nge-spam dopamin kita terus-menerus. Setiap swipe ke atas ada kejutan, video lucu, drama, musik, gosip. Semua itu kecil-kecil tapi sering banget. Lama-lama otak kita cuma mau hal-hal instan. Gak tahan sama proses yang lama. Gak tahan dengan keheningan. Gak tahan juga yang dalam dan butuh waktu. Padahal dalam kehidupan rohani kita butuh diam, merenung, menunggu. Maka semua itu berlawanan banget ya, sama seperti sistem sosial media yang telah mencuri perhatian dan meracuni, bahkan merusak otak manusia. Coba pikir kalau kita gak bisa duduk tenang selama 5 menit untuk berdoa atau diam aja untuk berpikir, gimana kita bisa mendengarkan kehendak Tuhan? Kalau kita terus merasa bosan dalam hal yang hening dan tenang, gimana kita bisa bertumbuh? Banyak anak muda sekarang terasa kosong atau hampa, padahal setiap hari dihibur sama hiburan-hiburan video, tinggal rebahan, merasa udah healing di kamar, dan scroll-scroll sampai lelah. Tapi akan tiba pada satu titik mereka mengalami kekosongan dan kehampaan. Karena yang mereka konsumsi bukan makna, tapi distraksi. Mereka kehilangan arah dan gak tahu kenapa. Kabar baiknya adalah otak bisa disembuhkan, tapi butuh waktu. Sama kayak otot, kalau kamu stop latihan dan malas gerak, pasti lemas. Tapi kalau kamu melatih, lagi dan lagi, dia bisa kuat kembali. Tipsnya adalah, coba duduk diam selama 5 menit tanpa handphone. Tambah jadi 10 menit, dengarkan satu podcast full tanpa di skip, termasuk yang satu ini ya. Yang kedua, puasa sosial media. Gak usah ekstrim, cukup 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. No gadget ya, biarkan otakmu bernafas. Yang ketiga, isi ulang dengan firman. Sebagai orang beriman atau sebagai orang Kristen atau bahkan apapun agamamu, baca 1 ayat setiap hari dari kitab sucimu, renungkan,
Lalu tulis tangan atau buat sebuah jurnal untuk dirimu sendiri. Rasakan perbedaan saat kamu benar-benar hadir bersama Sang Ilahi atau Tuhan. Keempat, jangan konsumsi tapi kreasi. Mulailah bikin sesuatu. Tulis, gambar, main musik, berkebun. Otakmu akan terbiasa menciptakan, bukan hanya menerima. Atau kalau kamu sering nonton konten, sekarang kamu jangan cuma menikmati konten orang lain. Mending kamu buat konten, berpikir, cari ide menarik yang bermakna bagi orang lain. Lalu yang kelima, sadar dan lawan distraksi itu. Ya, memang saya pribadi juga sering banget masih ke distract dengan notif ataupun dengan swipe kanan dan swipe kiri. Kalau kamu tahu dirimu mulai gelisah, kalau nggak buka TikTok, kalau nggak buka Instagram satu hari, tandanya kamu harus berhenti sejenak, kenali alarm tubuhmu. Kita juga bisa gunakan kecanggihan teknologi dengan buat alarm atau pengingat di handphone kita sudah seberapa lama kita menggunakan gadget kita. Kamu diciptakan bukan untuk jadi zombie digital ya. Kamu punya jiwa, kamu punya panggilan, dan kamu punya Tuhan yang mau bicara dalam keheningan, bukan dalam noise sosial media. Mulai hari ini, yuk belajar pegang kendali atas otakmu lagi. Jangan tunggu sampai brain root menguasai kehidupanmu. Aku doain kamu bisa pelan-pelan sembuh, pulih dan bertumbuh jadi pribadi yang utuh secara rohani, emosional, dan mental. Kalau kamu merasa episode ini memberkatimu, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Mungkin mereka juga sudah terkena gejala brain rot. Tetaplah melangkah dengan iman, berjuang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Kamu bisa juga komen loh usulan topik apa yang akan kita bahas. Dan ingat, perlambat hidupmu supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan.